ketika konsumen belanja, ketika konsumen memilih mengklik check out itu sudah keluar ongkos kirimnya berdasarkan jarak tempuh dan berat barang. Koperasi ini kan selalu menjadi tujuan lah bagi masyarakat untuk kesejahteraan gitu kan. Ini kan melibatkan masyarakat yang cukup banyak juga, Rani. Kalau keuntungan yang didapatkan nanti atau berapa banyak misalnya dipotong oleh koperasi keuntungannya itu dan bagaimana sistem baginya nanti? Maksud pertanyaannya ini ke produsennya ke produsennya, ke anggota kan di ke anggota produsen, koperasi. Ke anggota koperasi dan produsen. Iya, dan produsen. Soalnya produsen gini, ada juga jadi anggota kan? Ada, tapi kami tidak mewajibkan karena kalau diwajibkan nanti terkesan terpaksa. Oh gitu. Biasanya kalau kita ambil keuntungan ke produsen berapa persen? Minimal 10%. Minimal 10% dari harga yang ditetapkan oleh produsen. Tapi kan kami seperti ini, kami tanya dulu ke produsen, Pak, Bu, ini layak dijual seberapa? Kami serahkan harga jualnya tuh sebenarnya ke produsen. Oh, bukan kita yang tetapkan ya? Karena produsen yang sangat mengenal produk mereka. Mereka yang sudah mencoba menjualkan langsung, ternyata layak dihargai segini. Beda nanti kalau seandainya sudah kita dampingi, sudah kita sentuh sedikit misalnya dari segi kemasan, dari segi rasa atau ya kualitas produknya, itu nanti baru kita ketemu harga jualnya yang pas lagi seperti apa. Namun dari awal produsen mendaftar itu selalu kita ada isiannya di situ, produk layak dijual berapa, seperti itu. Nah kalau kata produsen, kami hanya menetapkan harga ke koperasi aja Bu, silakan ditentukan. Nah itu kita minimal menaikkan hanya 10%. Oh gitu. Rata-rata 10%, walaupun ada beberapa produk nanti yang lebih dari itu. Dari itu ya. Sekarang sudah berapa transaksi satu hari? Minimal itu itu 5 alamat minimal. Namun ada hari-hari tertentu kita udah dapat polanya nih, ada hari-hari tertentu yang memang antaran kita banyak, konsumen kita banyak, karena mungkin konsumen ini memang cuma punya waktu hari itu, kemudian lebih nyaman menerima produk di hari itu. Nah itu biasanya di weekend, di hari Sabtu. Di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu. Karena orang memang kerja dari Senin sampai Jumat kan? Benar. Sabtu libur. Nah gitu. Sabtu libur, jadi mengisi secara online di hari Kamis atau hari Jumat atau Sabtu pagi, kemudian Sabtu sampai sore nanti kita antarkan. Itu banyak. Kalau untuk meningkatkan pasar itu kan jumlahnya ribuan ya? Iya. Pegawai dan dosennya ribuan itu. Potensinya besar, namun belum tercover sama kami. Belum ketemu jalan yang pas kayaknya, belum ketemu metode yang pas. Oh, metode yang pas. Semoga online tadi sudah cukup baik mestinya itu. Harusnya. Nah, atau sosialisasinya yang perlu sosialisasinya dan brandingnya dan tim marketingnya ini yang masih jalannya tuh masih sekian persen. Gitu. Iya. Tapi kalau seandainya digeber marketing setiap hari dengan mengikuti rumusnya orang pemasaran, kemungkinan potensinya itu tercapai. Nah itu yang sedang kami, istilahnya kita dari akademisi belum terlalu terjun ke dunia pemasaran seperti itu. Kita butuh tim marketing dari luar yang memang paham, oh ini produk harus pasarnya segini. Nah kalau orang marketing kan lain lagi ceritanya, risetnya dulu ini harus dihargai sekian, ini harus seperti ini. Namun
kita tetap jalan, kita dampingi, kita tingkatkan terus sesuai dengan masukan evaluasi dari konsumen. Salah satu kendala itu ya, pemasaran kendala yang masih belum masif lah itu. Belum ya. masif. Belum masif, sementara sistemnya sudah. Sistemnya udah ada, istilahnya nih landasannya udah ada, tinggal terbangnya lagi. Landasannya udah Jadi ada. nanti butuh orang-orang yang profesional juga di situ. Benar, butuh orang profesional yang nanti mudah-mudahan juga fee-nya secara profesional bisa dikeluarkan dari pemasaran yang dijalankan. Mantap. Targetnya ke depan? Targetnya ke depan ya seperti tadi, tetap menaikkan omset penjualan sambil menyeleksi produk unggulan, mendampingi terus. Akhirnya nanti benar-benar ketemu pasar kita ini, produk yang cocok untuk pasar ini. Seperti itu. Sebenarnya kita udah mulai mengarah-arah ke sana karena kita sudah punya data. Seperti apa konsumen kita itu kita udah punya datanya, seperti apa produk yang harus dimajukan. Bukan berarti menyingkirkan produk yang lain, tidak, tapi ini harus duluan maju, kemudian baru ini didampingi maju lagi, ini didampingi maju lagi. Gitu. Di kami dari sisi akademisi lebih banyak ke pengabdian masyarakatnya untuk produsen lokal supaya produk lebih jangkauan pasarnya lebih luas dan kualitasnya lebih diterima oleh pasar. Jadi dosen sebagai anggota juga menjadikan koperasi sebagai pengabdian ya, pengabdian ke masyarakat. Dan bahkan bisa juga sebagai media untuk penelitian. Media untuk penelitian sekalian ya. Bagaimana menggerakkan koperasi yang baik. Menggerakkan koperasi, bagaimana pasar ini besar. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini kita selalu menerima mahasiswa magang dan mahasiswa penelitian. Sudah ada mahasiswa magang di situ ya? Sudah. Malah ada yang dari IPB. Kebetulan waktu itu karena mahasiswa lagi online semua, mahasiswa IPB yang orang Padang harus mengerjakan KKN-nya, kuliah lapangannya dan magangnya di Padang itu kerjasama dengan kita. Kemudian magang dan nanti dari Fakultas Peternakan. Pernah ada juga 4 orang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Magang di kita memang mendalami proses pemasaran produk pertanian. Itu. Dan sedang penelitian hari ini ada 3 orang. Sedang penelitian. Artinya sudah mulai dilirik dan menjadi lahan untuk riset ya? Iya, ya basic seorang akademisi tentu kita arahannya ke sana. Di samping bisnis yang kita jalankan. Bisnisnya juga jalan ya? Iya. Pengabdiannya jalan, bisnisnya jalan. Kemudian mahasiswa juga terbantu punya tempat praktek, melihat langsung seperti apa menjalankan bisnis itu, terutama untuk produk pangan dan pertanian. Kemudian jika ada dosen, terutama anggota, itu utamakan anggota yang ingin meneliti lebih jauh di koperasi atau di pasar Rabutani, itu kita welcome, kita persilahkan. Masih terbuka menjadi anggota sekarang? Masih, sangat-sangat masih. Setiap hari masih buka anggota ya? Malah kita sudah berpikir setiap anggota harus mencari 5 orang anggota lagi. Kita buat sistemnya multi level. Iya. Supaya anggotanya belanja juga di situ juga. Besar, gitu, karena keberlangsungan hidup koperasi ini tergantung dari anggotanya. Dari anggotanya ya. Kalau seandainya anggotanya stagnan di situ saja, maka bisnis tidak akan berkembang. Kalau bisa seluruh pegawai ikut semuanya kan? Mudah-mudahan. Karena kita belajar kalau di Belanda itu Friesland Campina itu koperasi. Bank namanya ada Rabobank di Belanda itu koperasi yang punya. Dan anggotanya ya bukan hitungan ratusan lagi, mungkin sudah jutaan anggota. Jadi memang sepertinya koperasi itu yang bisa membesarkan. Dan sejahtera bersama ya? Dan sejahtera bersama, mulai dari anggota, produsen juga. Namun produsen kami arahkan juga nanti akhir-akhirnya menjadi anggota. Jadi bisa jadi nanti berkembang menjadi sebuah bank nanti kan?
mudah-mudahan. Namun saat ini saat ini cukup. Iya, saat ini kita fokus membesarkan dulu unit bisnis Pasar Rabu Tani. Walaupun di samping itu sudah bermunculan unit-unit bisnis yang lainnya, seperti sekarang ada teman-teman yang mendirikan bank sampah dan ekoenzim itu. Nah, itu sebenarnya adalah unit bisnis supporting bisnis untuk mensupport bertumbuhnya Pasar Rabu Tani tadi gitu. Karena kita punya misi menjualkan, memasarkan produk yang sehat. Kemudian juga di samping itu dari sisi edukasinya kita mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dari belanja tadi. Kemudian juga mengolah sampah organik dari belanjaan tadi. Nah, sehingga akhirnya teman-teman kita dirikanlah bank sampah dan ekoenzim. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu teman-teman ini bersedia menjemput ke rumah konsumen sampah yang sudah mereka hasilkan selama seminggu. Sampah tadi nanti yang diolah ya? Sampah tadi yang diolah, yang plastik, nah nanti bisa jadi eco-bricks, bisa dijual lagi, di recycle. Kemudian yang organik selalu kita adakan pengabdian masyarakat, sosialisasi bagaimana mengolah yang organik tadi menjadi ekoenzim. Nah, itu kerjasama juga dengan bank sampah Andalas Sepakat yang di Andalas. Tuh istilahnya tuh dengan hadirnya Pasar Rabu Tani ada saja ide di tengah jalan. Oh, ini harus ada ini supporting sistemnya gitu. Harus ada supporting sistem, tapi kan bertambah besar juga nanti kan? Iya, kita harapkan seperti itu. Gitu. Dan juga berharap nanti adanya KMDM TV yang mempromosikan Pasar Rabu Tani tadi. Gitu. Iya. Jadi tidak cukup cuma online tadi aja ya, pasarrabu.com. Pasarrabutani.com. Pasarrabutani.com. Iya. Oke, Ratni, saya pikir sudah cukup. Terima kasih, cuman itu banyak yang bisa yang kami bagi. Sama kerabat di Andalas TV, dan semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Tapi apapun itu bentuk usahanya, koperasi memang merupakan wadah yang tepat ya untuk kesejahteraan bersama. Benar. Tapi akan lebih baik anggotanya banyak, anggotanya belanja juga di situ. Produsen semuanya menjadi anggota. Jadi kita memenuhi semua kebutuhan anggota. Kalau bisa semua konsumen jadi anggota. Semua konsumen jadi anggota juga. Biar sejahtera bersama. Biar sejahtera, dan kita tunggu juga nih Mencurudi menjadi anggota KMD. Siap lah. Oke, terima kasih Ratni atas kehadirannya di Andalas TV. Kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Eli Ratni, SPT MP, akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas, dan sampai jumpa.